Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya di channel si anak gadget guys ya. Guys, pada video kali ini guys, saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone dan ini adalah handphone Cina guys ya. Ini adalah handphone Lexus, sebuah handphone yang saya baru pertama kali dengar nih. Ini handphone sebenarnya menarik nih. Cuman menurut saya sih agak kelihatannya sih konyol banget ya. Soalnya handphone kayak gini tuh masuknya sih kayaknya ke apa ya, super kopi mungkin ya. Soalnya ini memang dia ngopi-ngopi BlackBerry Onyx 2 atau enggak BlackBerry 9780 ya. Ya, jadi guys untuk selengkapnya ini adalah Lexus L68 ya yang saya tahu ya. Handphone ini diluncurin sekitar tahun 2010-an dan saya sih sebenarnya nggak nemuin ya spesifikasi mengenai handphone ini di browser. Ada nemuin tapi informasinya berbeda-beda ya. Ada yang kameranya mungkin bilang ada yang masih VGA, ada yang bilang udah 5 megapiksel, bahkan ada yang bilang udah 10 megapiksel dan saya juga nggak tahu yang mana yang bener. Dan untuk handphone ini saya dapatkan dari teman saya udah sekitar setahun yang lalu. Jadi saya udah beli handphone ini udah setahun ya. Sebenarnya sih dikasih guys ya. Awalnya memang dikasih karena saya dikasih gratis. Cuman karena memang saya merasa nggak enak, jadi akhirnya ya udahlah saya bayar 5.000 aja guys ya. Dan saya dikasih nggak cuman handphone ini doang, melainkan masih ada handphone yang lain yang nanti akan kita bahas satu per satu. Ya walaupun sih ada ya beberapa yang udah mati ya, cuman ya dari situ saya masih nganggap kalau handphone ini masih dikasih lah guys ya. Saya masih apa namanya masih berasa bersyukur lah ya, walaupun handphone ini ada yang mati ada yang nyala. Jadi kalau orang zaman sekarang tuh bilangnya gambling ya. Jadi apa namanya ya, kalau misalnya nyala beruntung, kalau misalnya mati ya ya udah. Jadi apa adanya aja gitu. Dan untuk handphone ini sih saya dapetin kondisinya sih semua normal. Nggak semua sih, ada sinyal ya. Kalau nggak salah sinyalnya ini dia kadang muncul, kadang enggak ya. Terakhir kali saya coba ya. Dan pas saya buat coba telepon masih bisa. Cuman kadang-kadang putus, kadang-kadang apa namanya nyambung ya. Jadi nanti sebentar-bentar putus, sebentar-bentar nyambung, terus sebentar putus lagi. Ya dan untuk casingnya, ini untuk casingnya sih kalau menurut saya sih ini perlu diganti juga ya. Cuman saya kurang tahu ya apakah casingnya ini masih dijual atau enggak. Dan ya sudah pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone, ya ini adalah Lexus L68. Seperti apakah review dari saya? Langsung kita review, ini adalah Lexus L68. Let's check this out. Oke guys, jadi di sini kita akan coba langsung review aja dulu dari bagian bodinya dulu guys ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini body yang saya pakai ini, yang saya dikasih ini bodinya nih warna hitam. Selebihnya sih saya kurang tahu ya, apakah handphone ini ada warna lain atau enggak. Tapi kayaknya setahu saya sih handphone kayak gini biasanya ada warna merah, kalau enggak warna putih. Untuk selengkapnya ini handphone sebenarnya ngikutin sama BlackBerry 9780 atau yang biasa disebut sama BlackBerry Onyx 2 ya. Dan untuk di bagian bodinya sendiri ini semua materialnya, bahannya sih nggak semua ya. Ini ada beberapa bagiannya dari plastik dan ada juga dari bahannya karet dan juga serta kulit ya. Di sini juga ada apa namanya kayak plastik gitu, kayak di chrome gitu ya. Ini logonya BlackBerry ya, tapi cuma ditambahin satu, yaitu yang bagian bawahnya ini. Jadi kalau misalnya kita tutupin nih, ini aslinya logo BlackBerry guys tuh kayak gini ya. Nah ini cuma ditambahin lagi satu nih logonya nih, yang bintiknya ini ditambahin lagi satu gitu ya. Ini ada aja ya orang tuh kepikiran ya bikin merek Lexus kayak gini ya. Jadi kalau misalnya nanti teman saya nanya nih, bro, lo di rumah punya apa aja? Gue punya Lexus. Lexus tipe apa? Tipe L68, L68 gitu kan. Coba dong kasih tunjuk. Nah ini, jadi bukan mobil guys ya, ya handphone gitu. Gila ya, ada aja gitu loh orang kepikiran gitu. Udah gitu saya juga pernah ada nemu ya handphone mereknya Lamborghini, BMW, dan masih banyak lagi ya. Menurut saya sih unik sih, tapi kelihatannya memang agak konyol sih guys ya kalau handphone kayak gini. Dan ini juga kualitasnya sih nggak terlalu gimana-gimana banget ya. Standar-standar aja sih kalau buat HP Cina sih. Dan ya di sini kita akan coba review dulu dari bagian depan guys ya. Jadi kalau misalnya kita review di bagian depan, bagian atas ini, di sini screen-nya ini udah hilang guys ya. Jadi kalau misalkan lihat ini screen-nya nih harusnya di sini ada tulisannya Lexus di sini ya. Dan untuk bagian atas di sini dia di sini ada lubang earphone juga di sini ya. Sampingnya juga nggak lupa di sini ada kamera depan. Untuk kamera depannya saya belum pernah nyoba ya. Saya kurang tahu kamera depannya apakah masih fungsi atau enggak. Dan resolusinya kayak gimana, hasilnya kayak gimana saya juga belum pernah nyoba. Kalau buat kamera belakangnya saya pernah nyoba dan hasilnya sih
standar-standar aja kayak kamera Cina pada umumnya, karena kan handphone ini memang handphone Cina ya. Apalagi nih handphone memang diluncurin tuh pas BlackBerry Onyx itu lagi booming-boomingnya ya, tahun 2010 ya. Soalnya saya nyari-nyari informasi katanya sih tahun 2010-an. Untuk di bagian bawahnya sini juga dia nggak lupa ada keypad, dan untuk keypadnya sendiri di sini dia itu sudah pakai QWERTY, dan QWERTY-nya ini udah khas banget sama kayak BlackBerry ya. Di atasnya juga nggak lupa di sini ada tombol power, di sini ada tombol buat back, di sini juga ada trackpadnya ya. Kalau misalkan ingat BlackBerry itu kan ada yang pakai trackball dan juga ada yang pakai trackpad ya. Zaman dulu lagi BlackBerry ada yang kayak gini ya. Saya lupa BlackBerry tipe berapa itu. Itu saya soalnya sempat punya ya BlackBerry itu. Jadi di sini tuh kayak roller gitu. Jadi nanti di roll gini ya. Gitu kayak Nokia lele ya. 7110 atau 7110 itu kan dia, kalau Nokia kan di sini kan. Gitu kan. Nah, kalau BlackBerry di sini guys ya. Agak susah sih makanya sih. Tapi ya udahlah. Ini untuk di tengahnya sih terakhir kali saya coba masih bisa ya untuk di trackpadnya, dan untuk bagian sampingnya sini juga dia ada tombol home. Ini saya kurang tahu ya fungsinya buat apaan. Mungkin aja buat menu ataupun mungkin buat buka-buka segala macam, ataupun ya buat balik ke home atau enggak gimana lah. Soalnya kalau BlackBerry itu di sini dia ada logonya BlackBerry guys ya, nggak kayak gini. Seperti contohnya kayak saya ngambil BlackBerry dulu guys ya, sebentar. Nah, ini sebenarnya seperti contohnya ya. Ini saya bandingin sama BlackBerry ya. Ini BlackBerry yang asli. Nah, ini BlackBerry yang KW guys ya. Nah, kalau BlackBerry yang asli di sini itu dia logonya ini logo BlackBerry guys ya. Nah, ini yang saya punya kan masih trackball ya. Kalau ini kan dia udah trackpad. Dan di bagian bawahnya sini QWERTY-nya sama ya. Tombol di bagian tombol angkanya nih dimerahin juga sama si Lexusnya, dan ya bagian sampingnya sini juga sama ya tuh ya. Space-nya teksnya sih beda ya ini ya. Tipe teksnya ini beda nih. Tulisannya beda nih tuh. Ini sama-sama tulisannya sama-sama space, tapi teksnya nih kayak fontnya ya. Fontnya ini agak beda. Dan untuk di bagian bawahnya sini juga dia dagunya nih hilang nih ya di sini ya. Di sini harusnya kayak ada plastik lagi kayak gini nih ya. Ya kayak gini lah kira-kira nih. Yang dagunya ini bisa dilepas guys ya ini ya. Jadi kalau misalnya kita lepas ini, kalau yang aslinya ini dalamnya ada baut lagi ya, buat ngebuka bagian depannya. Ini ada nggak sih? Oh nggak ada guys ya. Nggak ada ya, ini cuma buat pajangan doang guys ya. Jadi seakan-akan kayak BlackBerry asli gitu. Nih orang yang beli handphone nih kayak maksa banget ya, harus banget gitu punya BlackBerry gitu. Padahal dulu saya punya nggak punya ya udah, yang penting pakai ada handphone make ya udah. Dan ini ya katanya sih masih mulus sih, dalamnya sih nggak ada yang keropos ya, cuman nih bagian luarnya aja udah hilang. Dan di bagian bawahnya sini juga dia ada cuil dikit di sini guys ya. Ini ada bekas patah gitu. Ini kalau orang tahu nih mungkin pernah jatuh. Dan sebenarnya di sini juga dia ada mikrofon ya, yang kecil ini nih, yang bekas kayak apa nih, kayak lubang gitu ya di sini. Bisa kalian lihat ini mikrofon guys ya. Nah, di sini mikrofon. Untuk di bagian bawahnya sih ini polos saja ya, dan ini bagian bawahnya ini bahannya dari karet ya. Ini sih dari karet ya. Soalnya kalau saya garuk-garuk gini kayak dia kayak ada bekas lecetannya gitu. Dan untuk bagian sampingnya di sini juga ada apa namanya nih? Lubang charger di sini ya. Di sini ada lubang charger. Ini lubang chargernya pakai lubang casan Asia guys ya. Dia kayak bentuknya kayak OTG, tapi dia lebih agak gede dikit gitu, kayak Asia lah. Jadi kalau misalnya saya charger pakai Asia bisa nih. Nah, ini untuk bagian bawahnya juga ada lubang untuk gantungan. Untuk di atas sini juga ada antena ya. Ini ada antenanya di sini, tapi nggak saya korek-korek, nggak tahu ya guys ya, nggak bisa guys ya. Harus dibongkar dulu casingnya baru bisa. Saya pernah keluarin kok ini antenanya, cuman agak susah memang ya. Untuk di bagian sampingnya sini juga nggak ada apa-apa, dan bagian belakangnya sini nih, sini ada kamera, di sini ada lampu flashnya juga, di sini ada loudspeaker, dan di sini juga ada logo khas dari Lexus sendiri ya. Saya kurang tahu guys ya, Lexus ini dia banyak keluarin produk apa enggak, dan sampai sekarang masih ada apa enggak saya juga kurang tahu ya. Harusnya sih udah bangkrut sih. Soalnya handphone kayak gini mah udah pasti nggak tahan lama guys ya. Paling cuman sekedar viral udah gitu, udah habis gitu bangkrut ya. Sama kayak BlackBerry ya. BlackBerry viral pas udah jatuh udah langsung bangkrut guys ya. Dan akhirnya muncul lagi kalau BlackBerry kan. Kalau dulu Ericsson ya biasanya kayak gitu ya. Ericsson, Nokia ya, Nokia juga kayak gitu ya. Di sini untuk di bagian bawahnya, bagian belakangnya sini ini tutupannya bahannya dari kulit, tapi saya kurang tahu ya ini kulitnya kulit apa. Mungkin aja kulit, ini kalau saya lihat-lihat sih kayak kalap ini sini, kalian lihat guys ya. Kayaknya kayak kalap gitu.
Cuman nggak tahu juga lah ya. Ini kayaknya bukan kulit kaleb sih nih. Kulit apaan saya kurang tahu guys ya. Mungkin kulit jeruk mungkin ya, apa kulitan guys ya. Dan ya untuk di tutupannya sendiri ya, ini nilai saya sih 4/10 lah guys ya. Soalnya nih udah perlu ganti juga ya. Cuman nih meskipun kayak gini nih tutupannya kokoh juga guys ya. Jadi belum rusak sama sekali ya. Belum ada patah, belum ada gimana-gimana ya. Belum ada coret-coretan ya. Biasanya kan kalau saya nemu handphone yang udah bangkai-bangkaian gitu kan bisa di sini ada coret-coretan gitu ya. Dan ya untuk di bagian dalamnya sendiri di sini tuh dia ada tempat 2 SIM card di sini, dan di sini juga ada slot untuk SD cardnya. Ini zaman-zaman dulu handphone Cina masih ada SD cardnya ya, masih kasih SD card ya. Kalau zaman-zaman sekarang kan biasa kan handphone Cina udah nggak ada SD card ya, cuman ada dual SIM card doang. Ya untuk di bagian bawahnya sini juga dia masih ada logonya ya, Lexus di sini bisa kalian perhatikan. Dan modelnya ini L68 di sini ya. Ini tulisannya udah agak hilang di sini ya. Dan di sini ada IMEI, ada postal juga, dan ini ditunjukkan tahun 2010 dan made by Lexus. Tapi dia nggak jelasin ya ini dibuat dari mana. Mungkin aja dibuat dari Cina ataupun mungkin dibuat dari mana ya, saya kurang tahu. Dan ya untuk tipe baterainya ini dia ini pakai baterai tipe Nokia ya. Ini Nokia 3120 klasik ya. Dan kebetulan karena memang handphone yang saya punya, jadi saya pakai baterainya. Dan karena memang baterainya ini rusak ya, jadi di sini saya sedikit modifikasi. Ini saya dari bekasan dari baterai Nokia C300, dan ini saya bawahnya saya tambahin lakban lagi, saya tambahin kertas biar si baterainya ini nggak apa namanya kendor ya. Jadi saya pakai sebentar. Ya di sini saya akan coba masukin ya. Di sini yang pertama kita coba masukin kartu SIM card, kartu memory card dulu nih ya. Ini kartu memory cardnya saya masukin 4 GB. Saya kurang tahu ya, handphone kayak gini dia bisa nyimpen sampai berapa. Tapi biasanya sih kalau handphone kayak gini bisa sih sampai 32 ya. Sampai 32 GB masih bisa. Nah kalau 64 saya belum pernah nyoba ya. Apalagi sampai 1 tera. Kalau 1 tera masih bisa sih, dia pintar juga sih handphone kayak gitu guys ya. Ini saya masukin dan tinggal kita kunci aja. Dan untuk SIM cardnya sini ini saya pakai apa namanya nih, dari Android saya guys ya. Ini saya cabut dulu sebentar. Dan kita pasang guys ya. Ini kelihatan banget ya, besi dalamnya ini udah kayak mau jenis apa, kayak ciri-ciri mau karatan nih guys ya. Soalnya ada butek-butek gimana gitu. Biasanya kalau masih baru kan masih jernih gitu ya, kayak masa depan saya gitu. Oh ini butek nih, kayak masa lalu saya guys ya. Ini SIM cardnya kita pasin aja lah ya. Soalnya kalau pakai sambungan tuh ya agak ribet. Biasanya suka nyangkut-nyangkut ya guys ya kalau pakai sambungan ya. Jadi kita kayak gini aja lah ya. Ini saya tesnya ini di SIM 2 ya. Ini kan ada SIM 1, ada SIM 2 ya. Saya tes di SIM 2. Ini juga kelihatan banget ya, bodinya udah bekas putih-putih kayak gini. Saya kurang tahu apaan ini. Mungkin aja jamuran apa gimana, saya kurang tahu guys ya. Mungkin ada yang bisa jelasin, coba komen di bawah. Dan di sini yang saya pakai ini tipenya BL4J. Tegangannya apa namanya? Kapasitasnya ya. Kapasitasnya 2300 mAh. Ya, ini kita coba hidupin dulu ya. Ini baterainya sih agak gendut. Jadi kalau misalnya ditutup nih agak gimana gitu. Agak nggak masuk sini. Oke lah ya. Ini udah kita tutup dan sekarang langsung aja coba kita hidupkan handphonenya. Loading. Lexus Mobile. Wih, itu logonya guys ya. Biasa kan kalau Lexus kan mobil ya. Kalau ini Lexus handphone guys ya. Nah, di sini udah tertulis ya, ada nama saya guys ya. Dan ya, untuk di bagian awalnya seperti inilah tampilannya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di bagian atas ini, di sini untuk layarnya ini udah ada garis-garis ya, karena waktu itu pernah ketiduran sama saya guys ya. Jadi bukan ketiduran sih, keinjak ini ya. Keinjak ya, udah gitu pas lagi keinjak ini sebenarnya dia garisnya sih nggak terlalu parah ya, cuman nyampe sini doang ya, nyampe yang bar sinyal sini.
Cuman karena waktu itu saya memang buat ganjilan pintu, jadi ya tahu sendiri lah guys ya, nggak riset tambah parah guys ya. Dan ya untuk di bagian atasnya sendiri di sini tuh dia ada tulisannya ada SIM card satu. SIM cardnya langsung emergency guys ya. Berarti ini nggak bisa buat telepon guys ya. Ini mungkin udah blokir apa gimana saya kurang tahu. Biasanya kalau handphone kayak udah kayak gini ini harusnya mungkin aja black market guys ya biasanya ya. Biasanya sih kayak gitu. Jadi ini emergency ya. Ini ada ada nomor telepon lagi. Ya ini untuk di atasnya sini juga dia ada logo jam di sini. Ini menunjukkan pukul 12 ya. Sekarang jam setengah satu guys ya, setengah satu malam ya. Nah ini ada apa namanya harinya nih, di sini hari, di sini bulan, tani tanggal. Dan untuk handphone yang zaman dulu ya udah pasti masih ada Bluetooth lah guys ya. Kalau handphone zaman sekarang kan ada yang masih ada yang udah nggak ada ya. Nah, kalau ini masih ada Bluetoothnya. Ini juga ada bar sinyalnya di sini ya. Sinyalnya dapat 3 balok. Nah, di sini juga ada logo profile ya. Seperti kayak BlackBerry ya. Kalau BlackBerry kan dia logo profile di sini ya, sama ya. Oh, sama guys ya. Tapi kalau BlackBerry dia lebih smooth gitu menunya ya. Udah gitu nih kontras LCD-nya nggak menyesuaikan guys ya. Udah gitu dia juga dari segi brightness untuk handphone ini dia nggak bisa diatur ya. Jadi selalu terang terus untuk handphone ini. Kekurangannya sih cuman gitu doang, dan untuk di bagian atas ini juga dia ada logo baterai ya. Untuk OS-nya saya kurang tahu ya, ini dia ngikutin OS mana. Mungkin aja OS 6 atau enggak OS ya kurang tahu lah ya. Ini kok OS mana. Tapi menurut saya sih dari icon-iconnya ini lumayan menarik ya, lumayan bagus gitu. Cuman memang apa namanya? Apa ya, backgroundnya aja sih kurang gitu niat guys ya. Dan ini menu-menunya juga lumayan banyak ya, dan kebanyakan menunya ini aplikasi semua seperti kayak ada Facebook, Ibadi, dan juga ada Java apa namanya Java Apps ya. Di sini juga ada Yahoo Messenger, di sini juga ada Skype, bisa ada Google juga, dan masih banyak lagi guys ya. Di sini juga ada MSN, Snap2, ini ada iMessage, dan di sini juga ada Skype, ini ada UC Web ya, gila banyak banget guys ya. Ada Friendster ya, banyak banget ya. Di sini ada Lexus Phone, ini mungkin buat apa namanya buat bantuan gitu ya mungkin ya, ataupun mungkin buat mengenai handphone kayak gini, connection file guys ya. Ini kayaknya sih mungkin buat website guys ya, kayaknya kayak dia fungsinya itu mungkin kayak Google gitu ya. Kayak kalau zaman dulu kan dia kayak ada kayak contohnya Smartfriend ya. Smartfriend kan zaman dulu kan dia ada Smart Web ya. Nah kayak gini contohnya nih yang Smart Web, Smart Web ya. Kalau ini dia Lexus ya, ini connection file. Oke lah ya. Ini BTW untuk handphone ini belum ada apa namanya belum ada WiFi ya, belum ada WiFi. Jadi kalau misalnya mau internetan harusnya sih pakai paket data ya, pakai dari SIM card gitu. Cuman ini ya sinyalnya aja nggak dapat ya, bukan sinyalnya, kartunya aja nggak kedetek guys ya, cuman tulisannya emergency doang. No service lah gitu guys ya. Nah, tulisannya no service ya, berarti kalau no service gini berarti dia udah jaringannya udah nggak ada ya. Jadi handphone ini udah nggak bisa, sama sekali udah nggak bisa dipakai. Tapi sekiranya udah nyala lah guys ya. Kalau saya sih yang penting nyala gitu handphone gitu. Mau nggak bisa buat telepon kek, bisa buat telepon kek, nggak apa-apa, yang penting nyala gitu ya. Kalau nyala kan bisa kita review gitu kan. Kalau handphone mati gitu itu agak ribet guys ya, urusannya agak ribet. Ini di Facebooknya juga harusnya sih udah nggak bisa ya, tapi ya udahlah ya. Di sini ada application, di application di sini ada alarm, ada ebook reader, di sini gua ada teks, ada unit converter, stopwatch, di sini ada word clock, dan balik lagi ke alarm. Di menu-menunya di sini kita coba cek dulu ya. Di sini juga ada FM radio, tadi di mana nih FM radio? Oh ini ya FM radio ya. Coba kita tes. Searching, masih searching ya. Gila, loadingnya kayak BlackBerry guys ya. Ini ngikutin BlackBerry OS berapa ya? OS 6, OS 5, OS 6 juga kayak gini nih kalau nggak salah deh. Tapi setahu saya OS 5 deh ini nih. Searching terus ya, nggak mau ada ini ya. Ya ini searching terus guys ya. Oke lah ya, untuk di radionya sih kayak gitu aja, dan di sini coba kita tes ke mobile TV-nya guys ya. Gila. Semut-semut doang guys ya. Channel list, select channel, auto search,
country or region, area select Asia, Indonesia, dan tapi kalau misalnya kita pencet India boleh juga ya. Coba kita tes ya. Misalnya apa ya? Ini Asia ya. Coba Jepang ya. Coba Jepang guys ya. Japanes ada nggak ya? Di sini ada Malaysia, ada Pakistan juga ya, Qatar, Singapura, Sri Lanka, Thailand. Gila. Mana ya? Kok nggak ada ya? Ada Jordan. Oh, cuman ini doang guys ya. Jordan doang ya. Di Jepang nggak ada guys ya. Ya udahlah guys ya. Ini negara andalan saya nggak ada guys. Hong Kong juga. Hong Kong kan ini ya. Oh, kalau Hong Kong bukan ya. Itu mah Tokyo ya. Ini cuman kayak gini doang guys ya. Nggak bisa ada muncul apa-apa gitu. Coba kita tes ya. Channel list. Channel 29, 35, 39. Sampai berapa channel sini? Sampai 59 ya. 59 hampir 60 channel guys ya. Dan ya ini kayak gini-gini doang sih guys ya. Ini image quality-nya juga bisa diatur nih ya. Ini 169. Berapa ini? 169 lah ya. Nggak tahu nih image quality-nya maksudnya kayak gimana, saya kurang tahu guys ya. Dan ya untuk di TV-nya sih kayak gitu aja ya. Ini menurut saya sih nggak kurang gitu bisa diandalin ya. Tapi nanti akan coba saya tes ya di luar, di outdoor gini apakah dapat sinyal atau enggak. Ya, di sini kita akan coba tes ke settingannya dulu guys ya. Kita akan coba ke settings. BTW untuk handphone ini zaman pas lagi dikasih ini dia pakai bahasa Indonesia guys ya. Ini sudah saya ubah ke bahasa Inggris soalnya memang saya dari zaman dulu tuh handphone selalu pakai bahasa Inggris ya. Mau itu Ericsson kayak, mau itu Nokia, mau itu Asia, ya semua saya pakai bahasa Inggris guys ya. Nggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Ada sih beberapa. Soalnya kalau bahasa Inggris itu kadang-kadang handphone itu suka ada yang ngaco-ngaco guys ya bahasa Inggrisnya. Ini network setting SIM 2 automatic registering juga ada pasti lama lah guys ya. Soalnya memang ini cuman tulisannya emergency dan ya kalau nggak emergency ya cuman gitu-gitu doang ya, nggak ada apa-apa. Di sini ada font settingnya sini language-nya ya gitu-gitu doang guys ya. Cuman paling ada bahasa Inggris, Indonesia, dan sini juga ada bahasa Mandarin ya. Ini Hancha Mandarin nih. Dan di sini ada input, di sini ada display karakteristik, di sini wallpaper, sistem, temperature, oke. Di sini ada image. Gila wallpapernya kayak gini banget ya. Wallpapernya nggak sama kayak BlackBerry guys ya. Nih pilih yang mana guys ya? Nih coba kita pilih yang ini aja lah guys ya. Down. Jadi untuk di keypadnya sih ini clicky banget ya. Cuman clicking-nya ini agak keras banget ya. Kalau Nokia tuh kan dia mencetnya kan dia clicky tapi agak lembut gitu. Wah ini dia agak keras di mana gitu nih. Ini digital analog aja guys ya. Ini show date and time. Ini power display-nya juga bisa diubah guys ya. Bisa user define malah. Jadi kalau misalnya kita mau custom ya handphone ini jadi Windows XP ya, bisa guys ya. Tinggal kita download gitu ya. Misalnya dari komputernya kita cari Windows XP gitu wallpapernya mungkin ya. Kita transfer ke Bluetooth di sini, kita set sebagai power on, bisa guys ya. Boleh juga sini handphonenya. Tapi ya udahlah ya. Di sini untuk temanya ini coba kita rubah dulu guys ya. Ini kan warna ungu, ada warna biru, ada warna kuning, dan di sini ada warna ungu ya. Kita pilih warna koneng aja. Aduh, kita coba pilih warna biru aja lah guys ya. Kalau warna kuning kayak gimana gitu. Ini greeting text, kita open aja. Ini nggak ada respon ya. Save, yes. Oke. Di sini juga ada sound effect, di sini audio effect, bass. Gila masih ada bass aja ya. Kayak ngerasa paling gimana gitu nih handphone ya. Padahal speakernya belum tentu bagus ya. Ini coba kita tes dulu guys ya ringtone-nya ya.
Ini volume, ini ke yang satu, ketonnya juga ada ya. Mana sih? Kok nggak mau sih? Oh, di sini guys. Di sini ya. Ini ada logonya nih tuh. Narik. Oke lah ya, ini di alert type-nya vibration and ringing. Tapi ini nanti kita coba tes alarmnya guys ya. Apakah vibratornya ini masih fungsi atau enggak. Biasanya kalau HP kayak gini biasanya nggak ada vibrator loh. Tapi ada aja nih handphone ya. Ini MIDI 10. Oh, smooth Latin guys ya nih ya. Ya, buat di speakernya ini menurut saya sih udah jernih ya. Kualitas audionya udah lumayan jernih. Tapi gimana gitu ya guys ya. Kayaknya agak berbeda gitu sama BlackBerry yang asli ya. Ini BTW untuk di ringtone ini namanya Smooth Latin ya. Kalau misalnya kalian mau cari silakan aja. Ini ringtone-nya BlackBerry soalnya. Ini seperti contohnya saya tes BlackBerry saya di sini. Option. Nah, di sini kita coba tes ya ini kan. Kita coba bandingin guys ya. Smooth Latin 8. Nah, ini beda banget ya. Nah, ini kan yang versi apa namanya? Yang versi handphone Cinanya guys ya. Kalau handphone yang aslinya tuh kayak gini loh, smooth banget ya. Ya nggak smooth sih. Ini memang speakernya udah rusak guys ya. Kayaknya harus dibanting dulu mungkin ya. Nah, lebih agak smooth guys ya. Ya, kira-kira kayak gitu lah guys ya. Ini handphone ini juga sebenarnya udah nggak benar juga guys ya. Di speakernya juga udah agak kendor-kendor gimana gitu. Ya menurut saya sih buat di speakernya ini yang penting kedengeran. Kalau buat saya sih ini ratingnya sekitar 6/10 lah guys ya. Udah kedengeran jernih tapi suaranya aja kurang mantap guys ya. Ini coba kita pilih yang lain. Ini bukan ringtone BlackBerry sih. Bukan. Ini malah azan. Ini bukan ya. Kayaknya yang sama cuman itu doang tadi sih. Ya, di ringtone-nya asal-asalan guys ya nih ya. Asal ada aja gitu ringtone-nya guys ya. Ini ada lagunya Armada, ada Windows XP loh, gila. Ada lagunya lagi. Oke lah ya. Nah, ini juga ada nih. Ini ada di BlackBerry nih, tapi saya kurang tahu nih. Judulnya apa nih? Lupa saya guys ya. Ini nggak ada ini. Ini juga nggak ada. Ini juga ada. Ini ada nih. Ada beberapa nyata ya guys ya. Ini juga ada. Udah selain ini nggak ada lagi guys ya. Oke lah ya, ini coba kita tes dulu ke SIM message-nya nih, silent semua nih ya. Udah gitu doang ya. Ya ulang-ulang lagi guys ya. Nggak niat banget ya. Geli banget gitu dengarnya guys ya. Tapi ya udahlah, ini untuk keypadnya juga ada klik, ada tone, ada custom tone juga ya, gila ya. Gila ya. Ini kayak apa namanya? Kayak suara dulu saya pernah punya ini guys ya, punya Samsung ya, Samsung iPad dulu suaranya kayak gini juga nih. Tone. Klik nggak ada ya, silent udah gitu doang ya. Nggak ada niat-niatan ya guys ya. Tapi ya udahlah. Ya di sini kita akan coba tes dulu ke alarmnya dulu guys ya. Ini alarmnya di mana nih? Alarmnya ada nggak sih? Coba kita di sini ada Gmail juga ya, ada Snap tuh, ada
Coba kita cek ke alarm. Alarmnya di mana ya? Di sini nggak bisa nyari guys ya. Ini ada manage connection, Bluetooth, dual SIM setting, connection manager tuh ya, nggak ada WLAN guys ya. Kalau handphone yang zaman BlackBerry gini kan udah ada WLAN ya. Ini handphone yang doang belum ada ya. Ini coba kita ke application coba ya. Nah ini apa? Ini jam berapa sekarang nih? Aduh, jamnya ngaco lagi. 00.16. Oke, 00.16. Berarti kita coba tes 00.17 ya. Application, alarm. Nol, nol. Aduh, nolnya nggak bisa pencet guys ya. 00.17. 04 lagi. Nah bisa sini 00 ya. Aduh, alarmnya guys, Armada guys ya, lagu Armada. Nih vibrate and ringing down. Save, yes, save. 00.17. Udah 00.17 kayak katanya guys ya. Ini ya kita ubah lagi guys ya. Ya ini menurut saya sih kalau handphone kayak gini ini lumayan lah guys ya buat alarm gitu ya. Walaupun memang handphonenya kelihatan gembel tapi bisa lah ya. Seenggaknya buat ganjelan pintu tuh masih bisa guys ya, masih bermanfaat gitu. Daripada diapain gitu kan, dianggurin gitu. Ini ringtone-nya kayak gini banget lagi. Ini kalau ringtone-nya nggak ada gimana ya? Apakah dia cuma getar doang ya? Save ya, save ini kita save. Tinggal kita tunggu aja sampai 00.18 guys ya. Coba kita tes ya. Ini kita tes secara keseluruhan guys ya, apakah handphone ini masih normal atau enggak. Oh, masih bisa ya. Ada musiknya malah tuh. Getarnya lumayan guys ya nih ya. Smooth loh getarnya loh. Oh ya. Nah, harusnya alarm ya. Ya ini mungkin bagi yang pencinta lagunya Armada mungkin bisa tahu lah ya lagu-lagunya. Soalnya saya nggak pernah denger lagu-lagunya Armada. Bahkan saya juga nggak pernah tahu ya ada artis namanya Armada. Nggak pernah ngikutin soalnya. Di sini juga ada Ibu Di ya. Gila, banyak banget ya. Tapi ini kurang ya. Di sini nggak ada BBM sih ya. Kalau zaman dulu ada BBM tuh ngerasanya keren banget handphone ya. Selain BBM bisa mungkin ada Yahoo Messenger ya, itu juga dulu udah keren banget ya. Apalagi ada WhatsApp ya. Handphone ada WhatsApp sekarang mah udah di respect guys ya sama orang guys ya. Dan ya di sini yang terakhir kali kita akan coba ke kamera dulu guys ya. Ini kita coba tes ke kamera. Kameranya gila guys ya. Ini mungkin kalau di layar sih kelihatannya nggak gimana ya, tapi kalau di hasilnya sih kurang tahu gimana guys ya. Udah lupa soalnya. Ini kita foto asal aja. Lagunya kayak gitu. Oke, ini option send via Bluetooth ya. Nah, di sini kita coba tes ke Bluetooth, kita coba tes ke handphone guys ya. Nah, coba kita tes via Bluetooth. Untuk Bluetoothnya sih harusnya sini masih normal sih harusnya guys ya. Masih tetap nyambung gitu ya. Harusnya sih kayak gitu nih. Coba kita harus ke Bluetooth mungkin ya. Ini handphone belum pernah saya pair lagi nih. Oh iya. Duh, masih pakai passcode guys ya, zaman dulu nih. 1 2 3 aja lah ya. Oke. Pairing. Pairing file. Sialan. Pairing file. 1 aja lah ya. Oh. Pakai dia ini ya. Sebentar. Ini gagal guys ya. Sebentar nih ya. Harusnya gagal nih. Tapi send nih.
tai juga. Oke lah ya, nih ya Lexus, from Lexus ya, ini file name-nya bisa kalian perhatikan, dan ini size-nya cuma 16,9 kilobyte doang ya, gila kecil banget ya. Nah langsung guys ya, open with photos. Wih gila, kameranya guys burik banget ya, gila ya, buram banget ya. Tapi menurut saya sih ini kalau handphone kayak gini ya sebenarnya sih normal sih kameranya sih guys ya, nggak terlalu buram-buram banget sih. Asal asal bisa foto gitu ya, masih bisa ngebaca tulisan sebenarnya sih udah normal. Tapi ini kayaknya nggak gitu kebaca banget guys ya tulisannya guys ya. Tapi ya buat saya segini sih udah normal lah sih handphone guys ya. Kalau handphone Cina mah udah pasti normal lah. Dan ini nggak ada nggak ada nggak ada apa namanya keterangan device-nya guys ya, kayak seperti device pakai device apa udah gitu, mungkin apa gimana gitu ya. Noh, lihat di sini tulisannya 0,1 megapiksel guys ya. Noh, resolusinya aja 320 kali 240 piksel guys ya. Gila ya. On device 17 kilobyte guys. Wah, gila ya. Ini masih ada aja nih alarm guys. Allow this device to connect automatically. Yes. Oke lah guys ya. Jadi ya untuk di gambar. Oke guys ya, kita lawan guys ya. Tadi sorry saking fokusnya sampai memory card saya tuh sampai hampir penuh guys ya. Jadi ya untuk di bagian resolusi kamera dan di bagian videonya sih mungkin akan kita tampilkan di akhir video guys ya. Dan ya mungkin sih sampai segini aja guys ya untuk video dari saya. Mohon maaf kalau misalnya memang ini apa namanya durasinya ini mungkin memang agak kelamaan ya, karena memang saya memang bahas handphone itu secara keseluruhan guys ya. Jadi buat kalian semua yang memang masih agak ngerasa kelamaan gitu ya, mungkin nanti kan bisa saya buat lagi di video berikutnya. Saya buat sesingkat mungkin guys ya. Dan ya mungkin sampai segini untuk videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah. Kalau misalkan suka dengan video ini bisa di like ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah juga. Oke, jadi sampai segini untuk videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah. Udah ya, jam 12:30 ya nyata. Tampilan kamera depannya kayak gini lah tampilannya guys ya. Ini kalau di ruangan gelap kayak gini kira-kira. Ini kalau saya nyalain lampu, seperti contohnya nih ya. Saya nyalain lampu dulu. Nyalakan lampu cas. Nyalakan lampu cas tapi belum dihidupin ya. Coba ya. Nah, di sini tampilannya kayak gini guys. Ini nggak terlalu terang-terang banget sih, tapi ya kayak gini lah guys ya. Ini muka saya kelihatannya beda banget ya. Kalau di kamera tuh muka jadi amburadul guys ya. Tapi nggak apa-apa. Kameranya kayak gini ya kira-kira guys ya. Nggak terlalu bagus-bagus banget sih menurut saya. Tapi handphone kayak gini tuh udah ada kamera depan tuh udah keren banget guys ya. Zaman-zaman dulu mah BlackBerry kan nggak ada kamera depan ya. Cuma ada handphone kayak gini doang yang ada kamera depannya. Dan apa ya hasilnya sih menurut kalian kayak gimana, silahkan komen aja guys ya, pendapat kalian semua, opini soalnya ini guys ya. Jadi nggak harus kayak gimana gitu ya. Jadi menurut kalian semua aja, kalau misalnya memang bagus ya bagus, kalau enggak ya enggak, opini kalian semua guys.